saya ikut audisi pemilihan Bapak Terbaik tingkat nasional. Jadi yang saya lakukan sebagai seorang suami adalah yang pertama, pagi saya bangun jam 3, kemudian saya bangunkan istri saya. Bukannya terbalik ya. Ketika selesai sholat di masjid, kemudian saya pulang ke rumah dan saya melihat istri siap-siap untuk memasak. Kemudian saya bilang, adek, jangan terlalu repot, biar abang yang bantu mengiris-iris bawang. Kemudian abang, jangan ketawa. Ini video asli tanpa direkayasa. Istri benar-benar tidak mengetahui bahwa dia diprank. Pelajaran dari video ini adalah seorang suami harus bisa mendidik istri dan anak-anaknya dengan baik. Kalau ingin menjadi suami teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku bersama istri yang cantik, istri yang salehah, insya Allah. Di video kali ini saya ikut audisi pemilihan Bapak Terbaik tingkat nasional. Menceritakan kegiatan sehari-hari dari pagi sampai malam dan kegiatan-kegiatan program-program selama setahun ke depan gitu. Ada program kayak gitu. Ada. Terima kasih kepada panitia keluarga Sakinah. Apa namanya? Program. Program pemilihan suami teladan tingkat nasional. Baik, di sini saya mulai menceritakan kegiatan saya sebagai kepala keluarga. Kepala keluarga di dalam hadis itu mempunyai tanggung jawab yang besar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Warrajul, seorang suami, dia ra'in ala ahli baitihi. Dia mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Baik seorang istri karena baiknya seorang suami. Jadi yang saya lakukan sebagai seorang suami adalah yang pertama, pagi saya bangun jam 3, kemudian saya bangunkan istri saya. Bukannya terbalik ya. Saya bangun jam 3, kemudian Kadang-kadang jam 3. jam berapa? Jadi kurang. Mana Anda? Baik, kita lanjutkan, nanti dipotong. Saya bangun jam 3, kemudian Program iya, gitu. ada program. Gampang ngadain. Itu ada tim apa namanya? Keluarga Sakinah, betul. Pemilihan suami teladan tingkat nasional, istri teladan, nanti ada juga. Baik, saya bangun jam 3. Kemudian saya mengamalkan hadis Nabi. Nabi apabila di bulan Ramadan, idza dakhalal ashr, apabila masuk 10 terakhir bulan Ramadan itu, ayqaza ahlahu. Nabi bangunkan istrinya. Supaya apa? Supaya bisa diajak bersama-sama salat tahajud. Salat tahajud, kemudian berzikir, mengharapkan ridha Allah. Karena berkahnya hidup ini, ya bahagianya kita hidup di dunia ini, menikmati jabatan, harta yang kita miliki, kalau ada berkah dari Allah. Untuk mencapai berkah itu kita harus dekat dengannya, bangun tengah malam. Jadi saya jam 3 itu saya bangun, kemudian sebelum saya berwudu itu saya duduk sebentar, berdoa, Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, berdoa dulu sebelum saya berangkat berwudu. Kemudian saya berangkat berwudu, setelah selesai saya bersih-bersih semua, kemudian baru saya bangunkan istri saya. Saya bangunkan istri untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian setelah sholat tahajud sekitar 30 menit bersama, ayatnya tidak terlalu panjang-panjang, hanya setengah-setengah halaman, 1 rakaat. Kemudian saya ajak istri untuk tadarus, ya, baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran, kemudian saya perbaiki bacanya. Nah, itulah kegiatan kita dalam keluarga sebelum subuh. Kemudian dekat-dekat waktu subuh, sekitar 15 menit sebelum subuh, saya bersegera
cepat-cepat datang ke masjid. Di sana di masjid saya bisa melaksanakan terlebih dahulu salat tahiyatul masjid, kemudian salat sunat fajar, kemudian seperti biasa saya jadi imam salat. Wajahnya serius lah. Lihat ke situ. Ketika selesai sholat di masjid, kemudian saya pulang ke rumah dan saya melihat istri siap-siap untuk memasak. Kemudian saya bilang, adek jangan terlalu repot, biar abang yang bantu mengiris-iris bawang. Kemudian abang jangan ketawa. Cepatlah. No. Biar abang adek jangan terlalu capek, jangan paksakan, biar abang yang iris-iris bawang. Kemudian abang yang potong tomatnya, adek nanti tinggal mengaduk-aduk di kuali gitu ya. Kemudian istri masak, kemudian saya sebagai seorang suami, kepala keluarga tidak tinggal diam. Saya lihat di kamar ada baju-baju yang masih kotor. Kemudian saya ambil baju ini, saya masukkan ke mesin cuci. Kemudian saya kasih sabun cuci, deterjen, kemudian saya putar, saya bersihkan. Ada yang pakai tangan karena nggak bisa dicuci pakai mesin cuci. Mungkin saya pergi ke kamar mandi, saya cuci sampai saya berkeringatan, guys. Selesai mencuci, kemudian saya lihat istri sudah lelah memasak. Jadi saya ambil juga sapu, guys. Saya sapu rumah. Ini nampak kan serius seolah-olah ya. Jangan sampai ketawa. Ini video prank, guys.